Puji Tuhan, kekasih Tuhan, setiap kita bangun pagi itu adalah kemurahan Tuhan. Kita tahu usia kita terbatas. Pemazmur katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi setiap pagi kita bangun itu adalah kasih karunia. Nah, pertama-tama yang perlu kita isi apa? Firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan kalau kita cinta Tuhan, maka kita membuktikan dengan cinta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan memulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 10. Kita akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita akan merenungkan, belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sering kita dengar, tapi menjadi pertanyaan apakah kita merenungkan kebenaran ini dengan benar. Karena kebenaran ini kita renungkan, kita hayati, kita mengerti, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita menyimak kebenaran ini. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita mempunyai firman iman. Di dalam kehidupan kita, firman iman ini ditunjukkan, yaitu di dalam wujud konkret, mulut memperkatakan firman, tapi bukan hanya mulut saja memperkatakan firman, tapi hati ini harus yakin. Dan dicontohkan oleh Rasul Paulus, mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, dan hati percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Mari kita membaca kebenaran ini. Kita menyimak mulai ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Dekat, tidak jauh, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lihat, itulah firman iman yang kami beritakan. Yang diberitakan Rasul Paulus adalah firman iman. Sebab jika kami mengaku dengan mulutmu, sekali lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan dan pasti juga ditolongnya, dan pasti juga saudara dibela, dan pasti juga saya yakin saudara pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat kaitan antara perkataan dengan hati. Ya, tidak bisa lepas. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lihat, hati orang percaya, hatinya yang percaya dibenarkan. Mulut yang mengaku ini mengucapkan, ya, memperkatakan, berseru, diselamatkan. Karena kitab suci berkata, lihat, ada dasar firman Tuhan. Kitab suci, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini jaminan kitab suci, bukan kitab filsafat, bukan kitab ramalan, bukan. Kitab suci, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Tentunya kita dalam hidup sehari-hari kita tidak mau dipermalukan, ya. Justru tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk memasukkan Tuhan. Itu tujuan utopi, tujuan yang tertinggi.
Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tuhan tidak pandang muka, tidak pandang rupa, tidak membeda-bedakan. Lihat, tidak ada perbedaan. Apakah dia orang Yahudi, orang Yunani? Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua. Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang berseru kepadanya. Kaya. Kalau dengar kaya ini jangan alergi ya. Dan juga jangan berpikir saya mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, jadi kaya mendadak instan. Bukan kaya di sini, kaya akan rahmat Tuhan. Kaya akan kasih karunia Tuhan. Kaya akan kemurahan Tuhan. Kaya akan anugerah Tuhan. Nah, ini Yesus sumber rahmat, kasih karunia, anugerah itu. Apa yang kita butuhkan dalam hidup duniawi ini pasti mengikutinya. Jangan khawatir kalau kita punya Yesus. Lihat, ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ini selanjutnya dikatakan apa? Kaya bagi semua orang, bagi semua orang. Jadi Tuhan tidak membedakan, bukan kaya bagi orang Yahudi, kaya bagi orang Yunani, tidak. Kaya bagi semua orang. Tapi lihat, jangan lupa, jangan titik. Ada kalimat berikutnya, kaya bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Nah, ini berseru. Nah, berseru ini pasti dengan suara, pasti dengan memperkatakan, itu berseru. Iya. Lihat, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, lihat ditegaskan kembali. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan. Kita jelas tahu nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, akan diselamatkan, akan ditolongnya, akan dibukakan jalan. Lihat, ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan kita berkata, saya tahu Pak Sewi, janji-janji Tuhan begitu banyak Pak Sewi, tapi kok saya tidak mengalami. Katanya janji Tuhan selalu dua unsur, bagian saya dan bagiannya Tuhan. Saya sudah melakukan bagian saya, tapi bagian Tuhan, kok saya tidak melihat janji Tuhan itu? Apakah janji ini hanya hiasan semata-mata? Apakah janji ini hanya untuk ya supaya kelihatan keren? Apakah janji ini ya bukan untuk saya mungkin Pak Sewi, untuk makhluk yang ada di planet Mars, Venus, Jupiter, kalau ada makhluk loh, atau untuk malaikat-malaikat yang suci itu, atau mungkin untuk pendeta-pendeta besar, penginjil besar. Saya ini sudah baca berulang-ulang janji Tuhan ini, seperti Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tetapi saya tidak melihat janji itu diwujudkan. Saya tahu Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerima. Apa saja. Apa saja, saya sudah periksa. Apa saja. Bahkan ditegaskan ayat 17, apa saja. Pergilah, berbuahlah tetap. Apa yang kamu minta, kamu akan menerima. Ini kalimat-kalimat keren, kalimat-kalimat yang sepertinya muluk-muluk Pak Sewi. Nah, apakah ini janji Tuhan ini benar-benar dapat kami nikmati? Kekasih Tuhan, disinilah dia sudah berdosa dengan perkataannya. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus jaga perkataan kita, jangan sampai berdosa. Jangan kita berdosa dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Jaga. Banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak bisa kita selami, karena kita manusia terbatas. Di sini yang perlu saudara perhatikan, jangan kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Kita tetap memperkatakan firman iman. Perkatakan, kita melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Nah, kalau Tuhan suruh, kita harus yakin. Dengan mulut memperkatakan, yakin kata-kata iman, kata-kata firman. Demikian juga hati ini dengan yakin, ya,
ketika kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Ketika tidak terjadi apa-apa, ya kita tetap ada satu kemantapan di dalam Yesus Kristus. Kita lebih yakin kebenaran firman Tuhan daripada kita kepada hal-hal duniawi yang sementara ini. Rasul Paulus saja seorang cendekiawan, dia seorang yang intelektual, ahli Taurat, ahli filsafat, ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Aku berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Sebab kalau kita melihat, kita bisa ragu-ragu, kok bisa begini, kok bisa begitu. Rasul Paulus tetap mantap di dalam iman. Nah, di sini seringkali setiap pagi siang, malam, saya selalu memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Seperti saya katakan Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Saya katakan itu, bahwa sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya langsung katakan, yaitu Yesus Kristus. Dengan sebutan penasihat ajaib. Kita kan betul-betul dalam situasi kondisi sekarang membutuhkan penasihat yang supranatural. Tuhan yang perkasa. Mungkin kita menghadapi jalan buntu, pintu yang setebal tembaga, ada palang-palang besi, tapi kita punya Tuhan yang perkasa, jebol itu. Kita punya Bapa yang kekal. Kita tahu hal duniawi ini, kenikmatan, keindahan, ke segala fasilitas, semuanya akan berlalu. Nanti jasad kita akan juga dimasukkan peti, dimakamkan dalam sebidang tanah 1 kali 2 meter. Ini kita butuh kekekalan yang suci, yang kudus, yaitu di surganya Yesus Kristus, yaitu Bapa surgawi itu sendiri yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai. Kita di dalam dinamika hidup ini, tantangan, kesulitan, kesukaran membuat kita stres, depresi. Ya, pasti kita ada menghadapi masalah. Kadang-kadang membuat kita jadi buntu pikiran. Ya, mungkin kita sudah tidak bisa berpikir, judek, mampet. Tetapi puji Tuhan, Yesus Raja Damai itu memberikan damai sejahtera. Dan dengan kita dalam keadaan damai, maka kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hati kita ini. Nah, ini demikian dikatakan, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Sekalipun tantangan demi tantangan datang, damai sejahtera Tuhan tetap menguasai hati kita. Dan dikatakan, besar kekuasaannya. Coba lihat di dunia ini, siapa yang bisa dikatakan yang punya kekuasaan yang besar? Siapa? Nama siapa? Kita tahu hanya Yesus Kristus yang punya kekuasaan yang besar. Dan katakan kerajaannya didasarkan keadilan, dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dunia kita tidak mengalami keadilan dan kebenaran, tetapi di dalam Tuhan kita lihat pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Lihat, dikatakan Tuhan yang berdaulat itu. Kecemburuan ini dalam bahasa yang tepat itu kedaulatan. Karena iblis itu ingin jadi Allah, dia menyesatkan Adam dan Hawa dan keturunan manusia. Nah, di sini Tuhan Sang Pencipta itu berdaulat dan diutuslah Yesus Kristus. Ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang datang dari surga. Dia bukan manusia kemudian jadi dewa, jadi Tuhan, bukan. Dia adalah Allah yang dari surga. Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan dalam status yang paling rendah, hamba. Lihat, Allah menjadi manusia. Kok bisa? Bisa saja. Dia bisa menciptakan manusia dengan amat baik. Maka di sini dia bisa menjadi manusia yang sejati dengan satu tujuan, menjadi anak domba yang disembelih. Itu sebabnya saya juga memperkatakan sesuai Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat berikutnya, anak domba yang disembelih itu Yesus Kristus. Saya katakan yaitu Yesus Kristus. Sangat jelas layak untuk menerima apa? Kuasa, kekayaan,
hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 sebutan. Sebagaimana sang anak, sang putra itu 7 sebutan. Itu dalam budaya Israel sempurna. Lihat, dikatakan yang duduk di tata. Siapa? Bapak surgawi. Saya langsung katakan dengan tegas, Bapak surgawi. Dan di sampingnya anak domba yang disembelih, Yesus Kristus, layak untuk menerima puji-pujian. Lihat hormat, lihat ya kuasa, lihat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka lihat berlaksa-laksa ribu malaikat, tua-tua makhluk di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa surgawi. Mereka memuji, tersungkur dan menyembah. Saya selalu memperkatakan 2 hal yang pokok ini. Dan juga saya memperkatakan Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Dan saya juga bawa keluarga saya sebagai imam bagi keluarga. Tuhan Yesus adalah gembala keluarga kami yang baik. Kami juga berdoa untuk Bapa kami yang di surga. Itu ajaran Yesus, present tense. Seluruh kebutuhan hidup kita ada di dalam doa Bapa kami ini. Dengan kita doa Bapa kami ini menunjukkan kita butuh Tuhan. Nah ini coba saudara lakukan. Saya sudah lakukan, memperkatakan ini dengan yakin, dengan hati yang percaya. Pagi, siang, malam, bahkan ketika di jalan, ketika di kantor, saya selalu memperkatakan dengan yakin. Dan saya melihat Tuhan itu begitu nyata di dalam hidup saya. Saya rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan hati saya ini penuh dengan sukacita, damai. Nah ini firman iman. Praktekkan saudara. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selagi kami masih hidup, ini kesempatan yang sangat berharga. Firman iman akan kami praktekkan Tuhan. Sesuai Yosua 1 ayat 8, kalau kami memperkatakan, merenungkan, maka Tuhan membuat kami berhasil, beruntung. Demikian juga Yesaya pasal 55 ayat 13-14, firman Tuhan yang kami perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian juga Tuhan Yakobus pasal 3, betapa perkataan itu mempunyai dampak. Kami mau praktekkan Tuhan firman iman ini dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, kami akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Setiap pribadi yang mendengar khotbah firman Tuhan pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah bagi setiap pribadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan khusus yang sakit pada saat ini Tuhan, kami berseru pilu Tuhan Yesus menyembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Kami hanyalah hamba, umat memohon belas kasihan Tuhan, supaya COVID-19 bisa teratasi, vaksin yang diterapkan bisa Tuhan efektif, dan umat-Mu bisa kembali beribadah. Tuhan tolong Indonesia, NKRI tetap terjaga. Puji Tuhan, kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.